Ini kan orang sekarang banyak yang pengen dipanggil sayyid. Bentuknya apa? Agama. Pelaku-pelaku yang mengajarkan khurafat itu pakai gamis, pakai baju putih. Makanya banyak orang yang tertipu. Lalu orang awam yang jadi pengikutnya dikasih gelar muhibbin. Mengapa dikasih gelar muhibbin? Agar tidak terkesan ini menyimpang. Rabbana inna ata'na sadatana. Ya Allah, kami kan cuma menaati ngikutin sadatana, sayyid-sayyid kami ya Allah. Jadi kan orang sekarang banyak yang pengen dipanggil sayyid. Pengen dipanggil sayyid kan? Di Quran sudah dikatakan, ya Allah, kami hanya mengikuti sayyid-sayyid kami. Hati-hati loh sekarang. Ajaran-ajaran khurafat itu tidak lagi berkedok keris, menyan gitu. Berkedok dukun, pakai baju hitam-hitam gitu kan. Duduk di atas api, gak begitu lagi. Ajaran-ajaran khurafat di zaman sekarang ini kedoknya apa? Agama. Pelaku-pelaku yang mengajarkan khurafat itu pakai gamis, pakai baju putih, bahkan pakai janggut, bahkan pakai udeng-udeng imamah. Nggak tanggung-tanggung penampilannya kayak ulama, penampilannya kayak orang suci, tapi ajarannya bertentangan dengan ajaran Islam. Hati-hati. Makanya banyak orang yang tertipu. Lalu orang awam yang jadi pengikutnya dikasih gelar muhibbin. Mengapa dikasih gelar muhibbin? Agar tidak terkesan ini menyimpang. Ente kalau jadi muhibbin, walaupun ente ahli maksiat, nanti ente dapat syafaat. Lah, kalau ada orang mengaku bisa memberi syafaat kepada orang lain, itu kan bertentangan dengan ajaran Islam. Bertentangan. Wong Nabi saja ngasih syafaat atas izin Allah kok. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidnih. Tidak ada di sisi Allah yang bisa ngasih syafaat kecuali hanya atas izin dari Allah. Enggak segampang itu. Hati-hati, tapi ajaran yang menyimpang, nggak sesuai dengan syariat Islam. Nyembah-nyembah kuburan. Ngelihat nggak di YouTube? Orang sujud-sujud di kuburan. Orang kemudian minta tolong di kuburan. Tolong kami, beri syafaat kami. Jadi mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada kuburan. Atau minta kepada jasad yang menghuni kuburan. Itu tidak boleh. Walaupun dia pakai jubah agama putih-putih, itu bertentangan dengan syariat Islam. Makanya disebutkan dalam Al-Quran kan apa kata mereka? Mereka mengatakan begini, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhulluna sabila. Itu kata orang-orang, para pengikut itu, para penderek, para murid, para muhibbin yang sudah disesatkan oleh guru-gurunya, yang diajarin khurafat, ajaran yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan ajaran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran yang isinya kepalsuan. Rabbana inna ata'na sadatana. Ya Allah, kami kan cuma menaati ngikutin sadatana, sayyid-sayyid kami ya Allah. Jadi kan orang sekarang banyak yang pengen dipanggil sayyid. Pengen dipanggil sayyid kan? Di Quran sudah dikatakan, ya Allah, kami hanya mengikuti sayyid-sayyid kami. Jadi jangan sampai kita merasa karena orang itu sudah dipanggil sayyid, Sayyid Suparman misalnya, lalu kemudian kita anggap dia benar. Sayyid itu ada dua macam. Ada sayyid yang mengajak kepada kesesatan. Orang-orang yang dianggap sebagai guru, orang yang dia muliakan, seakan-akan dia punya darah suci, dia dianggap punya nasab suci, tapi dia menyesatkan. Jangan percaya. Tapi karena kita ini penderek, karena kita ini muhibbin, karena kita ini pengikut, kita manut aja. Allah, tenang aja ente, yang nanggung ente aneh. Nanti kalau ente mati, sebut aja nama aneh nantinya. Aneh kasih syafaat sama ente. Itu ada loh Bu, orang yang sebagai man. Kebetulan namanya Man Bu, nggak tahu Suparman atau bukan yang dipanggil itu Man. Kalau ente mati ya Man, tulis nama aneh Man di belakang kepala ente Man. Kalau ditanya Man, sebut nama aneh ya Man, nggak jadi malaikat mentung ente Man. Bedeh, mapas. Ada yang kayak gitu tuh Bu. Dia seperti bisa memberikan syafaat. Itu menyesatkan. Makanya kita nyebut sayyid itu nggak sembarangan. Sayyiduna Muhammad. Nah kalau Nabi Muhammad sayyid, kan begitu, karena dia tidak pernah menyesatkan kita.
Jadi hati-hati dengan orang yang disebut sayyid-sayyid tadi itu. Rabbana inna ata'na sadatana, ya Allah kami kan cuma ngikutin sayyid-sayyid kami, ngikutin kata-kata mereka, wa kubara'ana, dan para ulama-ulama pembesar kami. Dia kan ulama, kami ngikutin dia saja. Fa'adalluna sabila. Tapi apa akhirnya? Mereka benar-benar menyesatkan. Apa kata Allah? Orang tidak nanggung dosa orang lain. Kamu sesat, ikut kepada kesesatan, kamu masuk neraka. Sayyid kamu, bos-bos kamu yang ngajarin kesesatan juga sama, masuk neraka. Kita nggak bisa, Bu, mengandalkan saya berbuat maksiat gara-gara dia, nggak bisa. Jadi jangan sekali-kali mau diajarin begini. Udah, Bu, yang penting percaya aja, dia kan ustadz, ikutin aja. Nggak mungkin guru kita salah, guru juga manusia, betul nggak? Kira-kira guru juga manusia, disaring ya, Bu. Kalau ajarannya bertentangan sama ajaran Islam, ya jangan diikutin, guys. Kan sudah saya pernah sampaikan, wa ahlur rustaqi bil jahalah. Apa itu ahlur rustaq? Para penderek, para pengikut, para murid, para muhibbin yang tunduk kepada kebodohan. Udah tahu nih ajarannya membodohi, masih kita ikuti saja. Maka akibatnya ahlur rustaq ini akan masuk neraka. 6 golongan yang masuk neraka sebelum dihisab. Kan sudah pernah saya sampaikan kan? Jadi sittatun yadkhulunan nara bisittatin, sittatun yadkhulunan nara qabla al-hisab bisittatin. 6 golongan manusia yang masuk neraka sebelum dihisab karena 6 perkara. Salah satunya wa ahlur rustaqi bil jahalah. Para penderek, para pengikut, para murid yang diajari kebodohan, manut saja kepada kebodohan. Jangan sekali-kali. Wa ahlur rustaqi bil jahalah. Para pengikut, para penderek, para muhibbin, para followers, para murid, para jamaah pengajian yang ikut gurunya, ikut ustadznya, ikut idolanya bil jahalah, tapi sayang akal sehat dan nuraninya kalah dengan kebodohan. Maksudnya apa? Ustadznya ngajarin salah, melok baik, Bo, walaupun demen banget sama ustadznya, tapi kalau ustadznya ngajak masuk jurang ya jangan mau, ge. Ya bayar, jangan mau. Kalau sebodoh-bodohnya manusia, ibarat kata mondok nggak pernah, ngaji juga nggak pernah. Istilah wong dusun itu, Bu, alit bengkok bayi tak tahu. Emang alit kan agak bengkok, maksudnya kan alit itu tak lurus kan, lurusnya agak bengkok. Alit bengkok bayi tak tahu. Saking goblok awamnya manusia. Tapi ingat, walaupun orang nggak ngaji, dia punya akal sehat untuk berpikir, betul nggak? Dia punya logika untuk berpikir, dan dia punya hati nurani untuk nyari. Lah kalau diajarkan oleh gurunya, ustadznya salah, ini kayaknya ajaran kayak gini nggak masuk akal. Ajaran kayak gini bertentangan dengan hati nurani, ya jangan diikutin, guys. Nah, banyak sekali orang-orang kita ini saking awamnya jadi ahlur rustaq, pengikut-pengikut yang tunduk kepada kebodohan. Nggak boleh yang guys. Agama itu mengajarkan kecerdasan. Ad-dinu huwal aqlu. Agama itu akal sehat. La dina liman la aqlalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal sehat. Apa kata orang? Pak Ustadz, kalau beragama jangan pakai akal. Nggak bisa. Orang gila yang nggak pakai akal itu. Agama itu wajib pakai akal. Karena ngapa? Syarat wajibnya sholat apa? Akal. Berakal. Nggak punya akal, nggak wajib sholat. Makanya ibu-ibu kalau pengen masuk surga gratisan, nggak usah sholat, nggak usah puasa, nggak usah pengajian, masuk surga aja. Minta hilang akal aja pokoknya. Akal itu wajib loh dalam beragama. Makanya gunakan akal dalam beragama. Walaupun mungkin ngaji nggak pase-pase amat, hadis nggak hafal, kalau nggak masuk akal, ayo akhir tinggalkan. Karena wa ahlur rustaqi bil jahalah, orang yang menjadi pengikut, menjadi murid, manut aja pada kebodohan, dia akan masuk surga, masuk neraka sebelum dihisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustaz, saya mau tanya, bagaimana pendapat Ustaz
terkait fenomena saat ini yang sedang viral, yaitu fenomena, maaf Ustaz bukan maksud menyinggung ya, ada fenomena gus-gusan atau habib-habiban yang saat ini sedang viral. Kadang kita kumpul-kumpul kayak gini, ibu-ibu bawa air minum terus tangannya dicelupkan ke dalam air. Bahkan ada yang ustadz atau habib atau gus yang maaf kalau bertemu ibu-ibu saking katanya minta berkahnya tapi pegang kepalanya gitu. Nah itu satu. Yang kedua kan banyak juga saat ini yang mengaku katanya masih dalam satu garis keturunan Nabi Muhammad SAW atau bernasab kepada Rasulullah. Nah, saya mau tanya itu aja, bagaimana pandangan Ustaz pada fenomena ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini fenomena ya. Fenomena gus-gusan, lora-lorahan, ceng-cengan. Kalau ceng-cengan itu Jawa Barat. Kalau gus-gusan itu Jawa Timur, Jawa Tengah. Lora-loraan itu Madura, lora-loraan ya. Kemudian fenomena habib-habiban. Ada orang yang kemudian mengkontrol kemuliaan dirinya berdasarkan nasab. Ini saja sudah salah. Ini saja sudah salah. Latar belakang panggilan Gus itu sebetulnya bukan untuk mengistimewakan seseorang. Gus itu karena dia anak kiai. Mau dipanggil kiai dia masih nakal gitu. Mau dipanggil ustadz dia belum pintar-pintar amat, atau dia sudah pintar tapi kelakuannya masih nakal. Jadi nggak mesti anak kiai itu dari lahir sampai gede baik, itu enggak. Malah kadang-kadang anak kiai itu lebih nakal dari anak yang bukan kiai. Nah, dulu para ulama agar nggak salah manggil, kalau dipanggil kiai juga anaknya ini karena masih nakal dipanggillah Gus, tapi bukan untuk mengistimewakan seseorang. Makanya kiai-kiai di Jawa tuh rata-rata sebagian nggak mau anaknya dipanggil Gus, karena kadang-kadang Gus itu menjadi kasta, status sosial yang istimewa. Jadi kalau sudah ngarahnya ke kasta itu nggak boleh, nggak baik yang sedemikian rupa. Nah kadang-kadang yang dipanggil Gus itu orang yang punya keistimewaan. Contohnya siapa? Gus Dur, kan lebih pantas dipanggil Gus kan? Ya kalau aslinya dulu kalau masih nakal panggilnya Gus, tapi kalau udah nggak nakal lagi baru dipanggil kiai. Aslinya begitu. Tahu udah tua, udah ngajar, nggak nakal lagi manggilnya kiai aslinya. Jadi bukan keistimewaan yang membuat orang kemudian jadi lebih, kan begitu. Kalau tujuannya untuk feodal nggak boleh. Ya sama aja sebetulnya. Kita orang Palembang ada Ki Agus, Mas Agus, sama aja itu. Sama Gus-Gus di Jawa itu Gus juga. Cuman kalau dipanggil tuh Ki Agus, Mas Agus, kan begitu kan? Ki Mas, kan begitu ya? Raden. Kalau di Lampung Radin ya Bu, Radin. Kalau di Lampung itu Raden Intan misalnya. Tapi kalau kepentingannya untuk feodalisme itu tidak boleh. Nah kemudian yang berikutnya, oke, tidak apa-apa itu sebagai budaya. Manggil Ki Agus, Mas Agus, Ki Mas, Gus, Lora, itu panggilan yang mubah-mubah saja ya. Tetapi ketika status itu menjadi istimewa, lalu kemudian orang bisa berbuat apa saja. Contoh tadi, dia ngaku Habib, ngaku sebagai keturunan Rasul. Maaf, sampai meremas payudara orang. Ini viral loh Bu. Sampai kalau ngisi pengajian, di antara jamaah ini ada yang cantik. Itu dimintain nomor WA-nya, diminta ke suaminya untuk dinikahi. Ceraiin aja istri ente, aneh kan cucu Rasulullah. Kalau ente menceraikan istri ente, nanti anak-anak istri ente jadi cucu Rasulullah juga, kata dia. Itu banyak loh kejadian. Sampai sedemikian rupa. Yang digerebek di Jawa itu lakinya kaya karena pelaut. Ya pelaut kan banyak duit kan, tapi jarang pulang. Dia suka nyumbang Habib. Wah berapa aja duit dikasih demi cucu Rasulullah, memuliakan cucu Rasulullah. Nah si Muhyiddin sedang berlayar ke laut, si Habib masuk kamar bininya. Udah hartanya diambil, bininya dicaplok juga. Nah yang kayak gini yang disebut dengan ahlu rustak bil jahalah itu, yang kayak gini nggak boleh diikuti. Ajaran-ajaran yang sedemikian rupa itu ajaran sesat, ajaran menyimpang itu. Apalagi dia nggak sholat.
Banyak di antara mereka tuh nggak sholat. Jangankan sholat 5 waktu, sholat Jumat aja enggak. Mereka kan kalau yang ketemu yang nggak sholat itu dianggap waliullah. Ada Habib seumur hidup nggak pernah sholat, Jumatan nggak pernah. Begitu mati makamnya dibikin rumah-rumahan. Untuk jalan ke makam dia nggak boleh tanah, harus dicor. Ngecor jalan ke makam dia itu nutup 35 makam orang lain. Jalan kaki. Padahal seumur hidup nggak pernah sholat. Itu yang disebut dengan ahlu rustak itu. Nah nih, jangan ikut yang kayak gini. Ini bisa sesat kita, masuk neraka bareng-bareng, jangan macam-macam. Itu menjerumuskan. Kemudian yang berikutnya, muncul pertanyaan, apakah mereka itu keturunan Nabi? Bukan. Jadi begini, satu sisi kita harus yakin, Bu, Imam Mahdi itu ada. Nabi bersabda tentang Imam Mahdi, Al-Mahdiyu minna. Imam Mahdi itu kata Nabi minna, keturunan kami. Min waladi Fatimah, keturunan Fatimah. Karena Nabi tidak punya keturunan dari anak laki. Karena putra Nabi yang laki-laki meninggal sejak bayi. Jadi Nabi keturunannya dari perempuan semua. Min waladi Fatimah, dari keturunan Fatimah. Ismuhu ismi wa ismu abihi isma abi. Nama Imam Mahdi itu kata Nabi adalah namaku, namanya Muhammad. Wa ismu abihi isma abi, nama bapaknya adalah nama bapakku juga. Jadi Muhammad bin Abdullah. Lahirnya di mana? Lahirnya di Madinah. Status nasabnya kayak mana? Sambung sampai kepada Rasulullah. Status nasabnya itu sambung kepada Rasulullah, tapi dirahasiakan. Ciri keturunan Nabi, walaupun dari keturunan perempuan, dari Fatimah, tidak boleh dikampanyekan, nggak boleh diumumkan. Apalagi sampai mengatakan dalam darah aneh mengalir darah Rasulullah. Itu bohong, udah pasti bohong. Kalau ada yang ngomong begitu, dirahasiakan. Mereka yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi ini sesuai dengan sabda Nabi. Hati-hati. Ciri Imam Mahdi akan muncul didahului oleh fenomena banyak yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Nih hadisnya begini. Tsumma fitnatu sarra. Nanti akan muncul fitnah sarra. Dakhanuha min tahti qodama rajulin min ahli baiti. Di mana fitnah itu akan keluar dari bawah telapak kaki laki-laki yang ngaku-ngaku anak cucuku, kata Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku anak cucuku padahal dia bukan anak cucuku. Nah, kebetulan Bu, sudah ada penelitian dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ternyata yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi di Indonesia ini tidak punya catatan kitab nasab selama 6 abad lama. Umpama ini, jangankan 6 abad, Pak Soekarno itu abad keberapa? Masih 1 abad sama kita ya? Udah beda abad ya. 1900 itu abad 20. Berarti kita sudah abad 21 kan? 2025, abad 21. Di abad 21 aja ada yang ngaku-ngaku anak Bung Karno, padahal nggak punya catatan. Namanya Suparman Soekarno Putra. Ibu-ibu percaya nggak? Dia nggak percaya. Itulah perumpamaannya, Bu. Tiba-tiba di tahun 2600 sekian nanti ada yang ngaku-ngaku bahwa kakek kami dulu anaknya Soekarno. Padahal dalam catatan anak Soekarno nggak ada Suparman Soekarno Putra itu. Orang taunya Megawati Soekarno Putri, Rahmawati Soekarno Putri, Sukmawati Soekarno Putri, Guntur Soekarno Putra, Guru Soekarno Putra, dan anak-anaknya yang lain. Ada datanya. Lah yang satu ini Suparman ini nggak ada. Nah ini berdasarkan kitab nasab. Yang kedua, udah tes DNA, Bu. Hasil tes DNA orang Arab asli keturunan Nabi Ibrahim, DNA-nya harus J. Kalau dia dari Nabi Ismail, J1. Kalau dari Nabi Ishak, J2. Harus J. Makanya orang Arab rata-rata J. Nah yang ngaku-ngaku cucu Nabi di Indonesia ini, jangankan Arab, jangankan cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Karena ngapa? DNA mereka bukan J1, tapi DNA-nya G. G itu etnis Kaukasia.
keluarganya Raja Abraha yang nguasain Yaman. Jadi hati-hati, ilmu DNA itu ilmu pasti loh Bu. Makanya saya sarankan buat ibu-ibu, jangan lagi ngikut-ngikut kelompok yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu, karena sama saja dia telah menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia berilmu, contoh misalnya Quraisy Shihab itu Ba'ali, tapi dia nggak pernah ngaku cucu Nabi, kita hormati sebagai ulama cendekiawan, kan begitu. Ibu-ibu kenal Muhsin Alatas nggak? Artis dangdut. Ya itu juga dia kan nggak pernah ngaku cucu Nabi kan. Ibu-ibu zaman dulu sering nyanyi lagu dangdut itu kan. Sah-sah saja gitu. Contoh juga Najwa Shihab misalnya kan. Nah, Kapolda Lampung Bapak Helvi Assegaf, ya dia nggak pernah ngaku-ngaku cucu Nabi, kita hormati sebagai Kapolda Lampung, begitu. Jadi jangan juga anti suku, jangan juga anti etnis, tapi yang kita harus koreksi, sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi lalu menggunakan pengakuan itu untuk perbuatan yang salah. Sampai tadi betul Bu, mending Bu kalau cuma kepala yang begini, sampai dada dipegang-pegang, na'udzubillah, itu kan ngerusak ya kayak gitu. Jadi rusak ajaran Islam ini sampai segitunya. Apalagi yang ngedawir itu Bu, malah ngambil mobil, diambil motor, diambil. Dia ngutang sama kita, ngutang sama Bu Susi, Bu aja ngutang 100 juta. Begitu ditagih, maaf Bu Haja, nanti kakek aneh yang bayarnya. Kakek aneh Rasulullah yang bayar. Padahal nggak boleh yang sedemikian. Jelas ya?